Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang berkat rahmatnya lah, berkat hidayahnya lah kita bisa mendengarkan suatu tausiah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat beserta salamnya Allah semoga dicurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwafillah azani Allah wa yakum. Sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu bagi kaum muslimin. Karena kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci yang pahalanya dilipat gandakan. Bulan suci yang dimana setan dibelenggu. Akan tetapi mungkin sebagian di antara kaum muslimin ada yang melakukan kemaksiatan ketika di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, why? Padahal setan ketika di bulan suci Ramadan itu sudah dibelenggu, tidak bisa bergerak. Maka jawabannya adalah seperti ibaratkan kita menyeduh kopi, lalu kita mengaduk kopi dengan sendok. Ketika kita menyeduh kopi dan mengadukan kopi dengan sendok, lalu setelah diaduk, apakah pusaran yang ada di dalam kopi itu langsung berhenti? Tentu saja tidak. Artinya apa? Barang siapa yang sebelum memasuki bulan Ramadan sudah terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dilatih untuk meninggalkannya, maka ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka akan tetap melakukan kemaksiatan. Itu bukan karena gangguan dari syaitan, akan tetapi hawa nafsu yang sudah menguasai dirinya itu. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, untuk menghilangkan itu semuanya, mari kita dengarkan beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk di bulan suci Ramadan ini. Kita akan urutkan ya, dari mulai bangun tidur. Dari bangun tidur ada yang namanya amalan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail yang sebelumnya kita belum bisa atau yang sebelumnya kita tidak bisa untuk bangun sebelum subuh, kemungkinan besar di bulan suci Ramadan pasti kita akan bisa bangun subuh karena mau melaksanakan sahur. Sebelum kita melaksanakan sahur, alangkah baiknya kita melaksanakan Qiyamul Lail terlebih dahulu, minimal 2 rakaat. Ya, ini adalah salah satu amalan yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Setelah Qiyamul Lail, apa yang harus kita lakukan? Amalan kedua yang disebutkan di dalam hadis Rasul, yaitu mengakhirkan sahur. Jangan sampai ketika di bulan suci Ramadan kita bangun jam 2, lalu makan jam 3, masih ada jeda waktu dari jam 3 sampai setengah 5 untuk menuju ke adzan subuh. Itu terlalu kepagian untuk sahur. Rasul memerintahkan kepada kita semuanya untuk sahur diakhirkan minimal ya setengah jam menuju ke azan. Itu sudah cukup bagi kita semuanya. Lantas apa amalan yang ketiga? Itu kan amalan yang kedua. Amalan pertama tadi Qiyamul Lail. Amalan kedua adalah mengakhirkan sahur. Amalan ketiga membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, jangan dulu kemana-mana. Bawa Quran, baca Quran. Itu akan menambah amalan kita di bulan suci Ramadan. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Amalan keempat yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah berzikir. Saat kita pulang dari masjid, ucapkanlah astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, sampai menuju ke rumah. Setelah dari rumah, ketika kita mau berangkat bekerja, ucapkanlah astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Terus diulang-ulang. Itu akan menjadi amalan yang baik ketika di bulan suci Ramadan. Setelah itu, amalan apa yang bisa kita lakukan saat kita berangkat menuju ke tempat kerja atau ke tempat yang lainnya? Bisa kita melakukan untuk bersedekah. Karena kata Rasul apa? Afdolus sodaqah sodaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu guru saya pernah memberitahukan kepada saya agar senantiasa menyiapkan uang sebelum memasuki bulan suci Ramadan, agar ketika di bulan suci Ramadan kita bisa bersedekah setiap hari, walaupun hanya 1.000,
walaupun hanya 2.000, tidak apa-apa, sedekahkan saja, gitu kan? Karena sedekah itu baik kecil ataupun besar, seikhlasnya kita, itu akan menjadi amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Luar biasa bukan? Banyak amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Setelah itu, amalan apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ketika menjelang atau mau menunggu datangnya azan untuk berbuka puasa, alangkah baiknya Rasul memerintahkan kepada kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di sana diijabah. Ya, doa sebelum berbuka puasa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa-doa biasa harus melewati beberapa dulu fase, tapi kalau berdoa sebelum memasuki waktunya berbuka puasa, itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Amalan selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Jangan sampai jam 6 masih di dalam motor, masih di dalam mobil. Sudah siapkan untuk berbuka puasa. Karena Rasul memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyegerakan berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Lalu amalan apa lagi yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan? Amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada umat manusia, kepada umat muslim yang selama hidupnya belum pernah melaksanakan sholat tahajud, bisa diganti dengan sholat tarawih. Artinya setiap orang memiliki kesempatan untuk melaksanakan itu semuanya. Ya, itulah dia rangkaian amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan ini semuanya gampang, bisa dilakukan oleh semua orang. Dan kalau seandainya kita melaksanakan ini dari bangun tidur sampai tidur kembali, mengamalkan amalan yang ada di bulan suci Ramadan, insya Allah dosa-dosa, maksiat-maksiat yang biasa dilaksanakan sebelum bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah akan hilang. Bahkan dalam waktu